put chocolate everywhere di cookies ini. Make sure butter kalian juga sudah suhu ruangan, jadi ketika di melted gampang. Halo semuanya, selamat datang di Ladang 5 Kitchen lagi barengan sama saya Indiana Jifat. Aku mau cerita sedikit nih tentang sebuah perjalanan aku menemukan sebuah makanan atau snack yang aku suka sampai sekarang. Dulu aku pernah lagi jalan-jalan ke sebuah kota. Once datang ke sana ke sebuah mall, terus kemudian kecium sama bau makanan yang nggak asing tapi selalu ngangenin. Cookies, yes, cookiesnya banyak banget taburan coklat and also chewy ketika lagi digigit. Itu adalah soft baked cookies dan langsung jadi salah satu cookies favorit aku. Tapi kita akan bikin sedikit twist dari produknya. Kita bikin versi gluten free. And also kemarin aku sempat scrolling sih di Instagram, di YouTube, ngeliat beberapa cookies yang lagi tren di social media. Ternyata cookies soft bake itu sekarang di-combine dengan marshmallow supaya kelihatan kayak s'mores. It's like summer snacks-nya American sana ketika lagi api unggun. Mereka biasanya numpuk graham crackers atau crackers gitu sama marshmallow dan juga coklat. Let's make it pakai produk-produk yang kita punya dari Ladang 5. Kita punya Blackmon cookies yang akan jadi pengganti coklatnya. Terus kemudian kita akan bikin cookies yang pakai tepung all purpose dari tepung Ladang 5. Seperti apa kira-kira soft baked cookies versinya aku dan juga Ladang 5? Langsung lihat aja. First thing first, kalau misalnya kalian mau bikin soft baked cookies American style seperti ini, kita harus bikin melted butter. Make sure butter kalian juga sudah suhu ruangan, jadi ketika di melted gampang. Nah, ada satu lagi caranya supaya rasa dari soft baked cookies kalian itu bener-bener deep dan enrich flavor. Dengan cara bikin butternya jadi brown atau agak sedikit gosong. Kita akan bikin butternya sedikit caramelization. Agak lama memang dan butuh kesabaran ekstra. Kita akan sering ngaduk-ngaduk, tapi I'll make sure to you guys hasilnya bener-bener worth it. Jadi sekarang kita melted butternya terlebih dahulu. Kalau ngomongin soal soft baked cookies kayak begini, sebetulnya ngomongin cookies kan kita juga udah sering ya makan cookies ketika lagi lebaran, atau mungkin kalian juga sering makan cookies di luaran kayak gitu. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya ada pada waktu memanggangnya. Kalau misalnya kita bikin cookies untuk lebaran, mereka seringnya di bake atau dipanggang jauh lebih lama. Kalau untuk soft baked cookies ini, kita cuma perlu waktu sekitar 12 menit, langsung kita angkat. Dia akan keras sendiri karena kita punya butter. Dan jangan lupa, kita harus dinginin dulu adonannya supaya nanti teksturnya berbeda. Seriusan deh, you should try it. Kita akan coba bareng-bareng hari ini. Memang adonan kita untuk kali ini akan kita istirahatkan atau kita dinginin sekitar minimum 30 menit. Possibilitiesnya kalau misalnya mau semalaman, it's okay. Makin lama makin enak. Tapi jangan sampai beku ya, karena kalau misalnya beku nanti dia jadi lebih lama ketika dipanggang. Jadi bener-bener dingin banget, chill, baru kita panggang. Kayak gitu. Sekarang aku akan bikin melted dan juga brown butternya dulu. Caranya gimana? Sering-sering diaduk-aduk aja. Nanti dia akan kecoklatan sendiri. Kalau udah kecoklatan baru kita angkat. Kalau kamu pengen tahu takaran lengkapnya untuk bahan-bahan kita untuk soft baked cookies kita kali ini, cek aja di caption atau di bawah. Kita udah siapin semua resepnya buat kalian. Jangan lupa di-recook dong. Kalau sudah di-recook, kasih tahu ke kita ya di Instagram ladang5.id atau kamu bisa langsung komen di YouTube kita. Ketika kamu sudah browning the butter, misalnya menteganya sudah kecoklatan dan baunya udah wangi banget. Sekarang waktunya kita mencampur semua bahan-bahan yang ada untuk bikin cookies gluten free kita. Ingat, karena dia soft baked chewy cookies, kita akan butuh banyak sekali tambahan lemak. Kita akan pakai 2 telur untuk hari ini, tapi hanya 2 kuning telur. Jadi putihnya kita cut 1. Gitu ya. Nah, untuk membuat soft baked cookies ini kita akan menggunakan bahan-bahan yang kita punya kali ini.
kita akan pakai tepung mokaf dari ladang 5. Kalau kalian lihat di video ini, aku pakai takaran cup. Kalau misalnya kalian nggak terlalu nyaman dengan penggunaan takaran cup, karena kebetulan aku menemukan satu resep menggunakan takaran cup, jadi aku pakai takaran cup. Tapi kalau kalian nggak terlalu nyaman dengan pakai takaran cup, kita bisa pakai takaran gram, which is tepungnya sekitar 280, nggak kurang dan nggak lebih. Jangan dibuletin jadi 300 ya, ini bukan pasar, jadi nggak boleh dibuletin. Oke, nah kita akan pakai 280 gram tepung mokaf ladang 5, ditambah bahan utamanya selain itu harusnya adalah santan gam. Ini adalah pengganti perekat untuk menggantikan posisi gluten dalam tepung non gluten. Nah, karena kita nggak mau pakai santan gam karena susah dicari, kita akan pakai tepung maizena yang bisa kamu temui. Ini aku pakai sekitar 1 sendok makan, tapi aku pakai 2 di sini. Setelah itu, kita juga akan campurkan bahan-bahan lain. Kita punya garam. Ya, kita akan pakai garam untuk bikin cookiesnya jadi lebih gurih. Kemudian, jangan lupa, selain garam, kita juga akan pakai baking soda. Nah, ini nih yang biasanya ditanyain sama semua viewers YouTube kita. Boleh nggak diganti pakai baking powder? No, it's a different things. Jadi jangan sampai diganti ya. Kalau resepnya nulisin baking soda, yes, kita akan tetap pakai baking soda. Baking sodanya sama garam sama tepung kita aduk jadi satu. Make sure tercampur sempurna. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita akan bikin untuk bahan selanjutnya, bahan setengah basahnya. Di mangkok lain kita akan campur bahan setengah basahnya. Kenapa aku bilang bahan setengah basah? Karena dia nggak basah-basah sempurna seperti adonan cookies pada umumnya. Di adonan kita kali ini kita akan hanya bikin kayak bahasa Inggrisnya itu agak damp gitu. Kita punya brown sugar. Ini boleh diganti, boleh enggak kalau misalnya kalian nggak menemukan. Tapi kalau aku sih akan tetap menyarankan kamu pakai brown sugar karena dia punya aroma yang berbeda yang akan bikin cookies kalian persis seperti yang dijual di pasar. Terus kemudian kita juga masih akan tambahkan gula putih karena takarannya cukup banyak gulanya. We'll make it sweet because this is the cookies, of course. Kita akan bikin jadi manis. Nah, terus kemudian kita tambahkan melted butternya. Nah, setelah kita campur semuanya, kita whisk terlebih dahulu. Di sini kalian boleh pakai mixer kalau mau. Boleh pakai whisk kayak gini kalau tangannya kuat. Aku bebaskan pilihannya sama kalian semua. Kita aduk-aduk bener-bener rata. Baru kemudian kita akan masukkan telurnya. Satu telur utuh. Kemudian yang satunya adalah kuning telurnya saja. Kenapa kalian butuh 2 kuning telur? Karena kita mau bikin tekstur cookiesnya jadi chewy. What makes it chewy? Selain brown sugarnya yang cukup lembab, tekstur lemak dalam kuning telur akan membantu proses cookiesnya jadi chewy. Nah, kita aduk-aduk sampai gulanya tercampur. Biasanya ditandai dengan berubah warna sih. Jadi kita akan aduk-aduk dulu ya. Sebelum kita aduk lebih lama lagi, aku mau tambahin vanilla extract. Hari ini kita pakai Ladame vanilla. Kenapa kita tambahin vanilla juga di sini? Satu, karena kita pakai telur. Jadi karena kuningnya juga 2, which is itu yang bikin baunya jadi sangat eggy atau amis. Setelah adonannya sudah jadi, telur, gula, butter tercampur dengan sempurna, kita akan tambahkan bahan keringnya. Pelan-pelan kalian aduk-aduk.
Kalau udah mulai kecampur gini, kita ganti nggak pakai whisk lagi tapi pakai spatula. Bahan terakhir, ini optional. Kalian bisa tambahkan coklat compound atau mau pakai couverture, terserah. Kalau kalian suka sama choco chips, kalian tambahin choco chips. Kalau aku hari ini karena pengen bikin sensasi s'mores, coklat yang kenceng banget di atasnya, terus kemudian ditutup sama marshmallow, aku pakai compound coklat sekarang. Kalau mau diganti sama choco chips boleh. If you only have choco sprinkle kayak Mrs., it's okay, nggak masalah. Kalau misalnya mau, put a chocolate everywhere di cookies ini. Di sini adalah momen dimana kamu bisa tambahkan bahan apapun untuk cookies kamu. Mau tambahin kacang, yes, tambahin. Put it on your cookies dough. Aku tambahin cukup banyak, sekitar 150 gram. Kalau sudah, kita aduk-aduk lagi. Nah, disinilah momen dimana kalian harus mulai start untuk bekuin adonannya. Cause that's where the magic begin. Jadi, setelah jadi adonan seperti ini, tutup pakai plastik, diemin dulu minimal 30 menit. To make sure butternya juga mengeras dikit, terus kemudian nanti akan ada perbedaan suhu ketika dipanggang yang akan bikin teksturnya jadi jauh lebih enak dan juga berbeda. Oke, so kita simpan adonan dough ini sekitar 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu kita akan panggang. Nah, setelah adonannya cukup dingin, kita akan scooping satu persatu sampai menjadi adonan seperti ini. Jangan lupa untuk taruh di oven sekitar 12 menitan dengan suhu sekitar 175 derajat. Gunakan api atas dan juga bawah. Tunggu sampai sekitar 2 menit sebelum diangkat. Kemudian kamu bisa tambahkan marshmallow untuk menambah accent s'mores-nya. Or kamu bisa tambahkan sekarang untuk membuat marshmallow-nya sedikit cair dan juga nempel di cookies-nya. It's up to you. Nanti kita bakal lihat perbedaannya. Sekarang kita masukin dulu yuk ke oven. Nah, kalau sudah kita ambil dari oven, di detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum matang, kita bisa langsung tempelin black mold di cookiesnya. This is optional of course. Kalau misalnya kamu pengen dapetin rasa tambahan yang chocolatey dan juga sesuai sama konsep s'mores, well, this is good addition for you. Jadi, tempelin aja black mold di cookies kamu. Kalau sudah seperti ini, tunggu sekitar kurang lebih 15 menit di cooling rack atau di luar di suhu ruangan. Nanti dia akan mengeras sendiri. Well, it's still chewy though. Dan kamu bisa langsung nikmati setelah cookiesnya sedikit keras atau bentuknya sudah semakin padat. Well, ini dia gluten-free soft baked chewy cookies just like I remember.